Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel David Eka Saputra. Video kali ini adalah video penentuan kesuksesan dalam budidaya tanaman melon. Di dalam video ini nanti saya akan bahas bagaimana cara perawatan tanaman melon umur 30 hari sampai panen atau umur 70 hari setelah tanam. Apa saja yang saya lakukan pada umur tersebut, bagaimana cara saya untuk membesarkan buah, mencegah hama dan penyakit, dan bagaimana cara memaksimalkan hasil dari panen yang saya dapatkan. Untuk itu, jangan kemana-mana, simak video berikut ini. Yang pertama yaitu seleksi buah. Pada umur 30 hari setelah tanam ini sebenarnya sudah dapat dilakukan seleksi buah. Tetapi biasanya buahnya baru sebesar jempol tangan. Nah, pada buah sebesar jempol tangan ini tidak mesti jadi ya teman-teman, terkadang ada yang rontok juga. Nah, idealnya seleksi buah dilakukan pada umur 32 hari setelah tanam atau biasanya buah sebesar telur ayam. Nah, insya Allah kalau buah sebesar telur ayam ini buah kemungkinan jadi atau tumbuh kembang itu sangat besar. Untuk itu seleksi dapat dilakukan pada umur 32 hari sampai umur 40 hari setelah tanam atau buah sebesar telur ayam. Pemilihan buah dapat dipilih buah yang paling besar, bentuknya oval atau lonjong dengan bentuk sempurna atau simetris. Hindari pemilihan buah yang bentuknya tidak karuan ya teman-teman, bentuk penyok atau bentuk yang lain, karena nanti akan berpengaruh sekali terhadap kualitas dari buah. Untuk pemilihan buah biasanya saya pilih pada ruas atau cabang nomor 4 sampai nomor 9, karena sistem tanam saya ini yaitu satu tanaman 3 cabang naik semua, dan rencana saya ingin buahkan banyak, maka saya ingin pilih buah yang di ruas bawah atau ruas nomor 4 sampai nomor 9. Ruas bawah ini nantinya akan membentuk buah secara cepat, pembentukan netnya juga akan cepat pula. Berbeda dengan ruas di atas nomor 9, nanti akan pembentukan buahnya juga pembesarannya cepat, tetapi untuk pembentukan netnya biasanya sedikit terlambat. Karena ini buahnya banyak, kalau kita buahkan di ruas atas, maka potensi untuk pembentukan netnya sangat rendah atau nanti netnya akan tipis atau bahkan tidak terbentuk net secara sempurna. Untuk itu, apabila dibuahkan banyak, pilih buah pada ruas nomor 4 sampai nomor 9. Untuk jumlah buah pada masing-masing cabang yang akan saya buahkan, yaitu yang pertama pada batang utama. Biasanya pada batang utama ini maksimal 2 buah, minimal 1 buah. Dan untuk cabang nomor 1 dan nomor 2 atau kedua cabang, ini saya buahkan maksimal masing-masing 1 buah. Jadi untuk satu tanaman biasanya saya buahkan minimal 2, maksimal 4 buah pada satu tanaman. Setelah seleksi buah dilakukan pada umur 40 hari setelah tanam, biasanya cabang yang atas akan terus tumbuh. Nah, untuk cabang-cabang di atas ruas buah ini sengaja saya tidak wiwil, saya biarkan sehingga nanti akan tumbuh memanjang dan daunnya akan membesar. Nah, pada umur 45 hari setelah tanam, biasanya cabang-cabang ini akan berhenti pertumbuhannya dengan sendirinya. Tanaman akan cenderung membesarkan buah, membesarkan daun. Karena tanaman ini berbuah banyak, maka semakin banyak daun, maka potensi buah akan besar juga akan semakin tinggi. Untuk itu,
Buah yang banyak harus diimbangi dengan jumlah daun yang banyak pula. Yang kedua yaitu masalah-masalah yang sering timbul pada saat pembentukan buah. Biasanya pada umur 30 hari atau pada saat penyerbukan yang sering terjadi masalahnya yaitu bunga menguning atau rontok. Nah, ini penyebab yang sering terjadi yaitu kegagalan penyerbukan pada bunga. Untuk tanaman melon, penyerbukan dapat dilakukan secara manual dan ini sangat melelahkan kalau kita lakukan secara manual satu persatu ya teman-teman, karena nanti kita harus menempelkan kepala keputik ke serbuk sari pada setiap bunganya. Nah, saya jarang sekali melakukan penyerbukan secara manual. Biasanya penyerbukan yang terjadi di tanaman saya yaitu penyerbukan alami yang dibantu oleh angin ataupun kumbang. Nah, biar penyerbukannya dapat terjadi secara maksimal, maka kumbang harus ada pada lahan sejak bunga mulai terbentuk. Untuk itu, pada umur 30 sampai umur 40 hari setelah tanam, teman-teman jangan lakukan penyemprotan dengan pestisida yang berbahan aktif menyengat. Karena ini akan berpengaruh sekali terhadap kumbang. Biasanya kumbang enggan masuk ataupun bahkan bisa terjadi kematian pada kumbang apabila teman-teman semprot langsung pada kumbangnya dengan bahan aktif yang menyengat. Yang ketiga yaitu pemupukan susulan. Pada umur 30 sampai umur 40 hari setelah tanam ini, saya fokus pada pembesaran buah. Biasanya untuk memaksimalkan pembesaran buah, saya pupuk dengan pupuk yang tinggi kalium dan fosfat. Pupuk kalium ini untuk membesarkan buah dan untuk fosfatnya ini untuk memadatkan biar dagingnya tebal sehingga akan menambah bobot daripada buah. Untuk pupuk yang sering saya pakai yaitu pupuk MKP yang mengandung kalium fosfat dan pupuk Java High Growth yang mengandung kalsium. Pupuk Java High Growth ini saya pakai untuk memaksimalkan pembentukan net biar nanti netnya tebal dan terbentuk secara sempurna. Untuk masing-masing pupuk ini saya aplikasikan dengan cara dispray karena saya ingin dengan cara dispray ini akan cepat merasuk ke tanaman sehingga nanti efeknya akan cepat terlihat pada beberapa hari setelah penyemprotan. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara pemupukan susulan kemarin barusan saya bahas ya teman-teman. Jadi teman-teman simak video yang berjudul tentang pupuk susulan untuk tanaman melon. Yang keempat yaitu hama dan penyakit. Yang sering terjadi masalah pada tanaman usia 30 sampai panen yaitu yang pertama pecah buah. Pecah buah dapat terjadi pada melon yang masih kecil atau melon yang sudah besar. Penyebab yang sering terjadi yaitu keriting daun. Biasanya pertumbuhan daun tidak maksimal, pertumbuhan tanaman juga tidak maksimal. Efeknya unsur hara akan masuk ke dalam satu sisi yaitu buah saja sehingga buah tidak kuat, yang terjadi yaitu pecah buah. Untuk itu, untuk mencegah terjadinya pecah buah, teman-teman harus mencegah agar tanaman tidak terkena keriting daun. Yang kedua yaitu busuk buah. Penyakit ini biasanya karena faktor jamur. Nah, apabila tanaman teman-teman sudah terkena jamur, kemungkinan besar busuk buah juga akan terjadi karena jamur akan menular dari daun ke buahnya. Tapi kalau tanaman teman-teman sehat seperti ini, insya Allah jarang sekali terjadi busuk buah.
Karena busuk buah biasanya terjadi karena jamur yang sudah ada di lahan. Yang ketiga yaitu lalat buah. Lalat buah ini biasanya menyerang pada usia 45 hari ke atas. Pada usia ini buah sudah membesar dan biasanya buah ini akan disukai oleh lalat buah. Untuk pencegahannya sebenarnya mudah ya teman-teman. Teman-teman semprot dengan pestisida yang berbau menyengat karena lalat buah tidak suka dengan bau yang terlalu menyengat. Untuk pencegahan lanjutan, jangan sekali-kali teman-teman pakai perangkap atau minyak untuk lalat buah, karena dengan perangkap ini justru akan menarik lalat buah yang ada di luar lahan untuk masuk ke perangkap. Nah, ini akan berpengaruh terhadap penyerangan lalat buah terhadap lahannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan pencegahan dengan perangkap buah dapat dilakukan di luar lahan. Jadi jangan dilakukan di dalam lahan karena sekali lagi justru akan mengundang lalat buah yang di luar akan masuk ke dalam lahan. Selanjutnya yaitu pematangan buah. Untuk pematangan buah ini biasanya saya pakai zat pengatur tumbuh yang berbahan aktif Etefon 480. Teman-teman bisa cari merek apapun, yang penting bahan aktifnya yaitu Etefon. Untuk dosis yang saya pakai yaitu biasanya setiap 1 liter saya oplos dengan 1 botol atau 100 ml Etefon. Disemprotkan langsung pada buahnya secara merata dan penyemprotannya tipis-tipis, jangan sampai basah kuyup ya teman-teman, karena nanti akan berpengaruh terhadap kematangan daripada buah. Nah, untuk penyemprotan atau pematangan ini tergantung kondisi pasar ya teman-teman. Kalau di tempat saya biasanya tengkulak lebih suka buah yang matang, karena dengan alasan buah matang lebih ada daya tariknya karena lebih wangi, jadi untuk penjualannya juga akan lebih cepat. Jadi untuk pematangan buah biasanya saya matangkan dengan ZBT dengan bahan aktif Etefon 480. Nah, untuk mematangkan buah ini tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Untuk penyemprotannya harus pada usia maksimal daripada tanaman. Karena tanaman saya ini usianya 70 hari maksimalnya, jadi saya semprot pada umur 70 hari setelah tanam dan dapat dipanen pada umur 73 hari setelah tanam. Apabila umur melon teman-teman 65 hari setelah tanam, maka untuk penyemprotan Etefon atau zat pengatur tumbuh ini dilakukan pada umur 65 hari dan untuk pemetikannya pada umur 68 hari setelah tanam. Jadi untuk penyemprotan zat pengatur tumbuh untuk pematangan buah, teman-teman sesuaikan dengan umur maksimal yang ada di kemasan pada benihnya. Untuk pematangan buah dengan cara disemprot dengan Etefon ini hanya dilakukan pada buah melon yang berdaging putih. Karena tanaman saya ini ada 3 jenis. Yang pertama melon daging putih, yang kedua melon daging oranye dengan net tebal, yang ketiga yaitu melon golden.
Untuk buah melon yang berdaging putih ini bisa dipetik atau dipanen dalam keadaan mentah atau dimatangkan seperti milik saya ini dengan cara disemprot ZBT Etefon. Karena permintaan pasar di tempat saya ingin buah matang, jadi saya semprot dulu dengan ZBT. Dan melon orange atau melon golden ini tidak boleh disemprot dengan zat pengatur tumbuh ya teman-teman. Jadi di pasar melon golden maupun melon daging orange itu lebih suka keadaan mentah. Dan untuk pemotongannya juga berbeda ya teman-teman. Untuk melon daging putih atau saat dipanen dengan cara dimatangkan lebih dulu, itu bisa dipangkas pada pangkal pada batangnya. Jadi langsung dipotong secara rata pada buahnya. Tetapi pada melon daging orange ataupun melon golden untuk pemotongannya harus dipotong batangnya dengan bentuk T seperti ini ya teman-teman. Jadi disisakan batangnya dengan bentuk T seperti ini. Tujuannya yaitu agar melon tidak mudah busuk, daya simpannya bagus, jadi harus disisakan batang dengan bentuk T seperti ini. Yang terakhir yaitu hasil panennya. Hasil yang kita dapat dari budidaya tanaman melon adalah patokan kita dalam menentukan kesuksesan dalam perawatan. Apabila hasil yang kita dapat maksimal seperti ini, berarti kita sudah dapat dipastikan sukses dalam perawatan tanaman melon. Nah, untuk hasil yang saya dapat ini, biasanya jumlah buah yang saya buahkan dalam satu tanaman ada yang 2 buah, ada yang 3 buah, ada pula yang 4 buah dalam satu tanaman. Untuk berat masing-masing buah ada yang 1 kilo, ada yang 1,5, ada pula yang lebih dari 2 kilo. Untuk buahnya tidak harus rata semua besar ya teman-teman. Yang penting buahnya kualitas bagus atau netnya terbentuk secara sempurna. Karena tanaman melon ini ada grade-grade-nya, jadi semua buah dapat kita jual. Untuk masing-masing grade tentunya harganya juga beda-beda ya teman-teman. Untuk di pasaran di tempat saya, untuk harga tengkulak paling murah saya jual ke tengkulak yaitu 4.000, dan paling mahal saya pernah jual harga 8.000 di tengkulaknya. Apabila teman-teman ingin dapat hasil yang lebih lagi, teman-teman bisa langsung kirim ke pasar dengan tentunya harganya jauh lebih mahal lagi. Untuk harga melon itu beda-beda ya teman-teman. Melon putih dengan melon oranye itu beda. Melon oranye dengan melon golden itu juga beda. Jadi tolak ukur untuk menentukan kesuksesan dari budidaya tanaman melon bukan hanya dari hasil yang didapatkan, melainkan cara merawat tanaman melon itu sendiri mulai dari nol sampai panen, terhindar dari hama ataupun penyakit. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon subscribe lebih dahulu. Jangan lupa like video ini dan komen apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.